Selamat datang di Forbes Indonesia Business Talk. Dalam episode kali ini, kita akan mengetahui seberapa besar beauty industry menyumbang perekonomian negara dan juga siapakah pemain-pemainnya. Salah satu pemain terkemuka dalam beauty industry di Indonesia, kita akan tahu dalam episode kali ini. Bersama saya, Troy Fridatama. Oke, kalau kita ngomongin beauty industry di Indonesia ini sudah red ocean sekali ya, karena setiap orang itu bisa membuat produk kecantikan sendiri dan klinik kecantikan sendiri. Nah, kalau kita ngomongin Benings Group ini, itu dimiliki oleh seorang foundernya ataupun ownernya itu seorang dokter yang sudah ekspertis di bidangnya. Dan juga Benings Group ini membedakan juga karena kami memiliki award-award bergengsi di Indonesia ini seperti Super Brand, ada juga Muri, bahkan kami juga pemenang dari Best Beauty Clinic dan Best Skincare yang sudah disertifikasi oleh Kementerian Republik Indonesia. Seperti itu. Kalau ngomongin positioning ya, kami juga, sudah di top of mind-nya. Kenapa kami bisa mengatakan di top of mind-nya? Sebagai bukti kami pemenang dari Super Brand tadi, seperti itu. Dan juga sudah banyak orang-orang yang sudah aware dengan brand kami, seperti itu. Jadi terbukti juga dengan jumlah kedatangan pasien kami di setiap cabang kliniknya kami itu sudah sangat banyak sekali, seperti itu. Berapa pasien kamu? Biasa per klinik itu 100 pasien per hari minimalnya. Minimal 100 pasien per hari. Oke, kita juga harus melihat ya dengan kondisi Indonesia ini sebagai negara tropis, which is berarti Indonesia ini permasalahan terbesar itu adalah masalah pigmentasi dan jerawat. Maka dari itu kita sebagai klinik kecantikan harus berbeda, harus punya unique selling-nya. Maka dari itu saya mengambil untuk menjadi laser center di Indonesia ini. Tapi kami tidak asal klaim untuk menjadi laser center di Indonesia. Terbukti kami pemenang sebagai Muri memiliki laser jenis terbanyak di Indonesia ini, seperti itu. Benar, jadi walaupun kami mengatakan kami sebagai laser center, tapi treatment kami itu lengkap. Jadi semua treatment jenis apapun, mau dari face contouring, untuk slimming itu ada. Tetapi kami tetap harus menguatkan kami dipandang orang itu sebagai apa. Maka dari itu kami tetap akan menguatkan sebagai laser center di Indonesia ini. Oke, sebenarnya kalau misal kita bilang digital marketing, pasti semua brand melakukan itu ya. Baik itu lewat Instagram, TikTok, yang sekarang lagi viral, YouTube, dan sebagainya. Cuman yang membedakan di kita ini adalah kita melihat opportunity, COVID ini menjadi opportunity. Jadi di mana brand-brand lain semuanya tidak berani mengambil keputusan yang terlalu besar, kita malah ambil keputusan-keputusan itu di saat ini. Oke, jadi kita punya brand ambassador nasional, total lebih dari 10 sekarang teman-teman artis ya kan. Terus kita juga punya influencers kita lebih dari 1.000 orang, dan semuanya itu bebarengan mempromosikan klinik kami. Tentunya apa yang dipromosikan itu adalah yang menjadi keunggulan dari klinik kami juga ya. Jadi kita nggak ada overclaim, kita juga ambil award-award yang memang sesuai dengan kapasitas di klinik kami. Kalau untuk bisnis kita sangat terasa sekali ya. Kita bisa tahu review-reviewnya seperti apa, lalu orang juga menjadi lebih trust. Ya, karena apa yang mereka share di sosial media mereka itu adalah experience nyata mereka sendiri gitu. Dan pastinya ketika itu dijalankan, kita punya grow juga lebih bagus di saat pandemi seperti ini juga. Seperti itu. Benings Clinic sekarang sudah menjadi top of mind di bidang klinik kecantikan. Dengan Benings Indonesia, kami mau menjadi top of mind di beauty brand. Dengan dinahkodai Dr. Oki, pertumbuhan kepercayaan masyarakat ini eksponensial dan itu terrefleksi dari pertumbuhan bisnis kami. Kalau misalkan kita bicara tentang Bening, otomatis dikenal sebagai laser center terlengkap, sudah memiliki rekor Muri juga. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang laser, mungkin banyak sekali yang menawarkan laser-laser. Tetapi di Bening sendiri, kami memiliki laser dengan kualitas dunia, yang pastinya sudah pasti kualitas Eropa dan Amerika.
Dan itu yang menjadi keunggulan kami dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, kami menyajikan fasilitas bintang 5 dengan harga yang sangat affordable. Kami menyebarkan klinik-klinik kami di seluruh kota di Indonesia. Sampai sekarang kita menargetkan 50 cabang hingga akhir tahun ini, dan semua itu pastinya akan ada di tempat-tempat yang sangat prime. Dan ini akan mendisrupt sekali karena harga kami itu jauh sekali dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Kalau misalkan dari skincare-nya sendiri, skincare kami basisnya dapat didapatkan juga di mitra gitu, bahkan di online channel sekalipun dapat dengan mudah. Oke, kami melihat bahwa perkembangan bisnis Benings, baik dari skincare maupun dari klinik, itu berkembang sangat pesat dari 2020 hingga saat ini. Dan gameplay, risk, mitigating factor, challenges, regulatory requirement yang harus dipenuhi pada saat dari satu klinik menjadi 2 klinik, itu one gameplay. Dari 2 menjadi 10, another gameplay. 10 menjadi 20, 20 menjadi 30, dan seterusnya, itu another gameplay. Dan kami merasa kita harus siapkan fondasi, bisnis proses, internal knowledge, hire the best talent agar kami bisa pada saat mencapai satu titik di mana kita benar-benar menjalankan bisnis secara profesional, tidak tergantung pada satu orang, dan terdapat check and balances pada saat kita memutuskan untuk melakukan planning untuk klinik baru, kita budgeting, sampai kita spending untuk klinik baru tersebut. Dan dengan GCG ini kami berharap seluruh prosedur tersebut berjalan dengan transparan dan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam suatu bisnis yang profesional. Dan kami yakin untuk mencapai, tadi sudah dijelaskan Dr. Oki, target kami tahun ini menjadi 50 klinik, akan ada banyak tantangan, masalah, dan untuk itu kami yakin kami ingin menggunakan GCG ini sebagai tools. Yang pertama adalah untuk memberikan assurance kepada para stakeholder kami, yaitu adalah pemegang saham, karyawan, vendor, supplier, maupun pelanggan kami. Terus kedua, kami ingin mengoptimalkan value creation dari bisnis kami ini. Oke, Benings dengan posisi per hari ini sebenarnya sudah masuk ke dalam top leading clinic house lah di Indonesia. Tapi kita lihat bahwasannya dengan adanya market yang populasi yang 270 juta orang dengan GDP growth 5%-an dan kita akan growing terus, sektor ini menjadi sangat-sangat seksi. Dan kita lihat room untuk growth-nya sangat besar, di mana ekonomi Indonesia juga meningkat, jadi daya beli juga menguat. Yes, selalu ada inflation issue, namun di sini kita bermain di sektor yang akan selalu defensif lah sektor. Karena itu kedepannya kita berharap kita akan penetrate lebih banyak ke provinsi maupun ke second cities, di mana tentunya ini akan membutuhkan investasi. Dan ini is okay karena investasi, I think money is melimpah di luar. It's only a matter of mereka tinggal diarahkan untuk masuk kepada sektor yang mana sudah sektor yang benar, diarahkan kepada leading company di dalam sektor tersebut, which is Bening is the leading company dengan story yang growth-nya tinggi. Jadi kami sih berharap banyak area untuk tumbuh menjadi lebih besar lagi. Betul, mungkin ini memang salah satu dari keinginan kita. Tentunya IPO is the one of the ultimate goal. Tapi sebelumnya mungkin akan ada beberapa atau tergantung dari kebutuhan fundraising di tengah-tengahnya untuk beberapa investor private equity ataupun VC capital ya. Nah, tadi kita sudah dengarkan bagaimana Benings Indonesia bisa merubah stigma dan juga bagaimana mereka melakukan strategi-strategi bisnisnya sehingga mengalami pertumbuhan yang cukup eksponensial. Terima kasih sudah menyaksikan Forbes Indonesia Business Talk. Saya Trevri Datama, pamit undur diri. Sampai berjumpa di Forbes Indonesia Business Talk edisi selanjutnya.